Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini Mas Wapres ya guys ya sedang berkunjung ke Banyuwangi. Ini guys ya. Ini Mas Hengki Banyuwangi Official ini harusnya merekam beliau ya guys ya. Apa nggak tahu ya guys ya. Saya sudah japri, semoga bisa merekamnya. Keren guys. Cuman yang paling luar biasa di sini ya guys ya. Mas Wapres nanti dikawal oleh 4.000 TNI guys. Aduh, ini purnawirawan TNI-nya mulai ketar-ketir guys. Judulnya gagal maning guys. Terus lagi ada berita keren guys ya, yang dimana sekarang kan Iran sama Israel lagi perang ya guys ya, yang bisa diartikan ini aduh bahaya banget guys ya. Apakah perang dunia ketiga itu akan berlangsung? Wah, semoga saja sih tidak ya guys ya. Tapi ya ini kita sudah melihat Amerika ya guys ya. Itu sudah menyerang yang namanya Iran. Waduh, ini bahaya guys ya kalau semuanya ikut membantu. Tapi kalau cuman by one ya guys ya, Israel sama Iran ya aman guys ya. Tapi kalau ada yang membantu bakalan nanti bertambah dan bertambah. Dan di sini Dubes Iran bisa menyebutkan hanya Indonesia lah yang bisa mendamaikan itu semua. Wow, keren ya guys ya, Indonesia guys. Jadi keinget dulu ya guys ya, di zaman Ukraina melawan Amerika atau Ukraina Rusia itu ya guys ya. Siapa yang menengahi, siapa yang mendamaikannya? Pak De Jokowi dong. Dan di sini jika nanti terjadi Iran Israel bisa berdamai, ya Pak Prabowo dong. Masa Anies? Jadi jelas kenapa Insinyur Haji Joko Widodo memilih Pak Jokowi, bukan Janggar, bukan Kadrun, Anies. Kita simak dulu kedatangan Mas Wapres hari ini guys, ini ya. Ini persiapannya sebelum Mas Wapres datang ke Banyuwangi. Kegiatan ini yang kita dukung merupakan wujud komitmen kita bersama bahwa yang akan hadir di tengah-tengah kita adalah pimpinan negara. Artinya yang datang ke sini adalah simbol negara. Harga mati untuk kita harus kita amankan, harus kita sukseskan, dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tiap-tiap personil, mulai dari komandan subsatgas sampai dengan personil di bawah yang di lapangan, orang per orang, kelompok per kelompok, tahu tugasnya masing-masing. Yakinkan masing-masing para komandan satuan untuk memastikan kembali siapa dan berbuat apa dan harus bagaimana bertindak apabila menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu. Kemudian kita mengamankan objek, tentunya kita juga perlu memperhatikan faktor keamanan untuk diri kita sendiri juga. Kita tetap waspada dengan segala situasi yang ada. Kita harus bertindak apa dan kita harus mengambil langkah apa, itulah yang harus dipedomani oleh masing-masing perorangan maupun kelompok. Wow, tuh guys, pengamanannya luar biasa ya guys ya. Jika ada yang bertanya kenapa harus dikawal luar biasa sosok Mas Wapres ya guys ya, saya jawab nih ya. Mas Wapres kan sebentar lagi akan menjadi presiden. Kalau nanti kenapa-napa bahaya dong. Tapi tunggu dulu ya guys ya. Tunggu sampai Presiden Prabowo 2 periode baru Mas Wapres. Tank baja lo guys. Wow. Oh, bukan tank baja ya guys ya.
Ini ya guys ya, sing rewel tembak bebak lah. Wow, luar Buku Gibran biasa. The Next Presiden tidak laku, dijual 14.000 di pasaran tidak laku. Bahkan ada yang mengatakan dikasih gratis pun ogah bacanya. Gimana mau laku? Wong penulisnya saja anak abah. Penulisnya pernah tulis buku wawancara imajiner Anies Baswedan Presiden 2024. Pada awal tahun 2023 dia mengatakan sudah menulis tentang Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Anies Baswedan. Bukunya saat itu diberi judul Wawancara Imajiner dengan Anies Rashid Baswedan Presiden 2024. Karena Aniesnya kalah, dia membuat buku propaganda dengan diberi judul Gibran The Next Presiden. Dia bahkan menerbitkan buku tersebut sebelum Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Dengan tujuan diduga untuk memecah belah antara Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Ya pantas saja tidak laku di pasaran. Wong kita sebagai masyarakat tahu tujuan dibuatnya buku tersebut. Dan jelaskan sekarang buku tersebut hanya jadi bahan gorengan para anak abah. Basi loh ya, masalah ini udah basi bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan kan, bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara, menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai nih ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Iyalah, anak abah ya guys ya, kan junjungannya itu katanya akan menjadi ketua PBB, presiden PBB. Tapi ini cocok guys, ini cocok. Bagaimana kalau Anies itu ya guys ya, agar dibuang ke Iran, kalau enggak ya ke Israel lah, terserah. Senangnya Anies, itu yang katanya kemarin Free Palestine ya guys ya. Kan mereka itu menggaungkan itu, tapi faktanya Prabowo diam sudah membantu Palestina. Kan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya, memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih, ya masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Dia bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Dan sudah terjadi. Para kadrun sudah masuk ke dalam rumahnya Pak D. Jokowi. Saat keluar, Pak Jokowi langsung melaporkan. Presiden Jokowi lakukan antisipasi cepat dampak konflik Iran-Israel. Demi menjaga stabilitas nasional, Jokowi akan lakukan kebijakan bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, serta memonitor kenaikan logistik dan harga minyak dunia. Langkah cepat ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Sebab, konflik antar negara akan banyak berdampak langsung pada perputaran ekonomi dunia. Walaupun secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid mencapai 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5% plus minus 1% dan neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa masih sekitar US dollar 136 miliar. Namun, langkah cepat mengantisipasi dampak konflik akan terus dilakukan oleh pemerintah. Semua ini dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi tanah air, agar segala hal yang tidak diinginkan dapat terhindari.
Luar biasa kan guys, Pak D. Jokowi sudah mengantisipasi jauh-jauh tahun yang lalu guys. Luar biasa ini, mantap ini guys ya. Kingmaker dilawan. Sorry, you seem to be as a president, you seem to like to be where the things happen. You like to come to the market, and then as president and host of the G20, you like to go to Ukraine, to Russia. You've made a... Nah, ini guys ya, pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Pak D. Jokowi kembali menyerukan kepada pemimpin dunia untuk menghentikan perang, guys. Pak D. Jokowi loh, bos. Senggol dong. Huge effort in making the summit and the G20 a place where people could talk. Dialogue. And finally, there was a joint declaration. Have you seen a world less divided into blocks? Do you think the next presidency of the G20 India will have it a bit easier because the world is less divided? We need cooperation. We need collaboration. Not rivalry. Not open conflict. No. And do you... No. 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 Nih ya, ini buat kalian ya yang kemarin heboh banget mau beli rompi anti peluru cuman gara-gara RUU TNI ya, meremehkan Pak Prabowo yang membicarakan tentang potensi perang dunia ketiga. Kalian bilang itu omon-omon, kalian anggap itu yaping doang. Sekarang kalian agak heboh ini melihat dunia segenting ini sekarang. Lihat itu, Amerika sudah menyerang Iran. Potensi perang dunia ketiga semakin di depan mata. Yang heboh dong, yang heboh. Kayak kemarin gitu, siap rompi anti peluru. Sekarang waktu yang tepat kalau kalian mau beli rompi anti peluru. Kan udah ditangkap bosnya, nanti siapa yang bayar? Yang heboh dong, yang heboh gitu loh. Ini genting beneran kalau ini sekarang. Oh iya kan, kemarin dibayar. Lupa gue. Kalau kita melihat situasi sekarang ini ya, kita jadi tahu kenapa Pak Jokowi itu saat Pilpres berada di pihaknya Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi tahu situasi ke depan terkait masalah internasional. Pak Jokowi hanya melihat sosok Prabowo yang mumpuni, yang wajib beliau dukung. Andai kata sekarang ini presidennya Anies Baswedan, Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, jangan sampai Kadrun Anies jadi presiden Indonesia, jangan. Tapi kalau jadi presiden TikTok ya silahkan ya guys. apa yang akan terjadi? Sekarang bisa dibayangkan, andai Anies yang jadi presiden menghadapi situasi sekarang ini yang terkait dengan perang Iran dan Israel, sampai Amerika masuk terlibat di dalamnya, dan bisa jadi akan meluas sampai negara Asia. Apa yang akan Anies lakukan? Karena saya tahu di belakang Anies ini, pendukung-pendukung Anies ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh CIA. Mama Rika ya guys. Kalau Mama Rika berarti waduh, katanya dukung Palestina, ternyata ngikut Israel. Aduh, ini anak abah mendadak kabur lagi kalau dengar kayak gini ya guys. Yang sudah bertahun-tahun itu tidak suka dengan Indonesia. Jadi saya yakin gerakan-gerakan selama ini memang untuk memperkeruh suasana NKRI. Kerjaan saya kan itu, memperkerjakan orang-orang tolol untuk melemahkan pemerintah. Apalagi sekarang kita melihat Pak Prabowo luar biasa. Beliau mengambil sikap
yang secara psikis lawan akan melihat kepribadiannya Pak Prabowo ini kuat, akan susah diadu domba, akan susah diserang dari berbagai sudut. Mereka punya pikiran ketika Pak Jokowi lemah, salah satu kekuatan dari Pak Prabowo akan hancur dan mereka akan masuk. Sehingga pesanan-pesanan JI di jelang Perang Dunia Ketiga akan tercapai. Tapi ingat, Pancasila belum pernah gagal menghadapi situasi yang lebih baik dari sekarang ini. Duta Besar Iran yakin cuma Indonesia yang bisa hentikan perang Iran dan Israel. Duta Besar Iran yakin Indonesia bisa hentikan perang Iran dan Israel karena Indonesia negara besar. Suaranya didengar bukan cuma di dunia Islam tapi juga di panggung internasional. Indonesia aktif di PBB, OKI, bahkan G20. Punya rekam jejak sebagai penjaga perdamaian dunia, dihormati karena sikap netral dan penuh solusi. Iran percaya kalau Indonesia bersuara, dunia akan ikut mendengar. Ini bukan sekedar pujian, ini tanda kepercayaan besar untuk bangsa kita. Apakah ini saatnya Indonesia jadi penengah dan cegah Perang Dunia III? Like dan bagikan video ini. Tulis di komentar kalau kamu bangga jadi orang Indonesia. Lihat Pak Jokowi guys. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, saya juga Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Tegak dong. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Begini. Mantap. Kalau Kadrun Anies gimana guys? Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Salaman juga begini. Mantap. Kita harus percaya diri dan optimis, mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi negara maju. Dengan kerja keras yang tinggi, dengan kerja keras tanpa lelah, dengan kerja keras tanpa menyerah. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit mengeluh. Bukan bangsa pekerja keras itu namanya. Tapi bangsa kadrun. Apa-apa ngeluh ya guys ya. Tapi semangat lagi kalau ada cuan. Jadi memang benar luar biasa ya guys ya. Insting dari seorang Insinyur Haji Joko Widodo guys ya. Terjawab sudah kenapa Pak Jokowi memilih Presiden Prabowo untuk melanjutkannya. Untuk para kadrun, khususnya barisan sakit hati, silahkan kalian pikirkan sendiri. Bagaimana sosok Pak Jokowi ya guys ya, dulu pernah menengahi yang namanya Rusia dan Ukraina, sekarang giliran Prabowo untuk menengahi antara Iran dan Israel. Mantap Prabowo Jokowi. Dua tokoh bangsa Indonesia yang luar biasa. NKRI harga mati ya guys ya. Untuk para kadrun Yaman tandang beplin tengdase guys. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda bahasa, rupa dan diri, dari Sabang sampai Merauke.
pencitraan, tapi ini perjuangan. Kami lawan kabar penuh kebencian. Kami buat video jadi perlawanan untuk generasi indah di masa depan. YouTuber Nusantara, lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tak punya partai. Kami jaga bangsa dengan hati nurani. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini. NKRI harga mati. Bukan soal viewer atau subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Tak perlu sorotan atau gelar, yang kami punya hati yang sadar. Saat hoax membelah saudara, kami pilih untuk bersuara. Takkan kami biarkan negeri tercinta hancur karena tipu daya. YouTuber Nusantara, lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa terikat partai. Kami jaga bangsa dengan suara fakta nyata. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara selalu bersama, siap jaga kesatuan Indonesia. Ini tanah lahir, tanah tumpah darah. Bukan untuk dibeli, bukan alat pemecah. Kami berdiri sebagai rakyat biasa. Laker Majenang, pencipta lagunya. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia tercinta. NKRI harga mati.